warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifatur Rahmah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kediri. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara perhitungan validitas dan reliabilitas dalam soal. So, let's check it out. Baik, yang pertama kita akan mengukur validitas soal secara manual. Rumusnya adalah R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar kuadrat dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan oleh N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, perlu diketahui R adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N sendiri adalah jumlah peserta atau jumlah peserta didik yang mengikuti ujian tersebut. Kemudian sigma XY adalah jumlah perkalian antara X dengan Y. Sigma X adalah jumlah variabel dari X. Sigma Y adalah jumlah variabel dari Y. X kuadrat adalah kuadrat dari X. Kemudian yang terakhir, Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. Berikut ini saya akan menampilkan tabel dari nomor 1 hingga nomor 10. Tabel tersebut adalah data dari peserta didik yang menjawab soal benar maupun menjawab soal yang salah. Oke, di sini adalah perhitungan statistik validitas nomor 1. Pada tabel di sini diketahui ada 20 siswa atau 20 peserta didik yang mengikuti ujian dengan respon jawaban A, B, C, dan D. Pada kolom XA adalah kolom siswa yang menjawab soal A. Jika siswa menjawab A, maka dalam kolom XA akan diberi angka 1. Jika tidak menjawab A, berarti akan diisi 0. Kemudian akan diisi ke kolom selanjutnya. Misal, peserta didik bernama Eri Evaliana menjawab A, maka poin 1 akan ditaruh di XA, sedangkan XB, XC, dan XD adalah 0. Begitupun selanjutnya. Pada soal nomor 1 ini, bisa dilihat pada kolom XB, saya kasih bold atau lebih tebal karena itu merupakan kunci jawabannya. Kemudian pada kolom Y adalah total skor keseluruhan dari 10 soal. Jadi misal siswa bernama Eri Evaliana pada 10 soal dia menjawab benar 8. Total skornya adalah 8. Begitupun selanjutnya. Kemudian Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. Kemudian XAY maksudnya adalah XA dikalikan total skor dari masing-masing siswa. Kemudian XBY, XCY, XDY sama. Kemudian XA kuadrat itu adalah jumlah dari kolom di XA dikuadratkan. Kemudian selanjutnya XB kuadrat, XC kuadrat, XD kuadrat sama. Kita lanjut di baris kolom paling bawah. Ada sigma, yaitu jumlah atau total skor keseluruhan. Dari mulai total skor XA dari 10
20 siswa, yang menjawab A ada 3 siswa. Kemudian yang menjawab B ada 1 siswa, yang menjawab C ada 11 siswa, yang menjawab D ada 5 siswa. Selanjutnya, dikuadratkan di total skor Y kuadrat, dan seterusnya. Nah, berikut saya akan menjelaskan perhitungan dengan rumus yang sudah saya tampilkan tadi antara pengecoh dan kunci jawaban. Kalau dari tabel ini diketahui kunci jawabannya adalah B, sedangkan pengecohnya adalah A, C, dan D. Berikut cara perhitungannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan soal nomor 1. Soal nomor 1, untuk mencari validitas soal dan validitas masing-masing alternatif jawaban, kita harus memberi skor pada masing-masing alternatif jawaban dan skor total. Seperti pada tabel, jika jawaban benar akan dikasih skor 1, kemudian 0 diberikan pada jawaban yang salah. Selanjutnya, kita masukkan angka-angka pada tabel tersebut dari perhitungan kunci jawaban B. Untuk menghitungnya, kita masukkan rumusnya, yaitu N dikali sigma XB Y dikurangi sigma XB dikali sigma Y dibagi akar kuadrat dari N sigma XB kuadrat dikurangi sigma XB kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. N atau jumlah pesertanya ada 20. Kemudian sigma atau jumlah dari XBY adalah 7, seperti pada tabel di samping. Dikurangi 1 kali 92 dibagi akar kuadrat dari N 20 kali sigma XB kuadrat 1 dikurangi sigma XB dikuadratkan 1 kuadrat dikali 20 kali 470 dari sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi 92 dikuadratkan. Setelah itu kita melakukan perhitungan semanual atau menggunakan kalkulator. Jadi hasilnya adalah 140 dikurangi 92 dibagi akar kuadrat dari 19 kali 936. Hasilnya adalah 48 per akar kuadrat dari 17.784. Akar dari 17.784 adalah 133,3567 dibagi 48 dibagi 133,3567. Hasilnya adalah 0,36. Hasil ini menunjukkan positif 0,36. Artinya adalah tanda positif menunjukkan bahwa soal sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Peserta tes yang tinggi, kelas atas maksudnya, kemampuannya memilih kunci jawaban B. Kunci jawaban B, dan peserta tes yang rendah kemampuannya tidak memilih jawaban B. Jadi kunci jawaban B dianggap baik. Selanjutnya kita akan menghitung pengecoh dari alternatif jawaban. Pengecoh A, C, dan D. Selanjutnya kita akan menghitung pengecoh A, validitas pengecoh A.
Dari sini diketahui rumusnya sama saja seperti sebelumnya. N jumlah peserta dikalikan sigma XAY yang pada tabel tersebut adalah 14, kemudian dikurangi sigma XA dikali sigma Y 3 kali 92 dibagi akar kuadrat dari akar kuadrat dari N kali sigma XA kuadrat 20 kali 3 dikurangi sigma XA kuadrat 3 kuadrat, kemudian dikalikan oleh N sigma Y kuadrat 20 kali 470 dikurangi 92 kuadrat. Hasilnya adalah 280 dikurangi 276 dibagi akar kuadrat dari 51 kali 936. Hasilnya 4 dibagi akar kuadrat dari 47.736. Itu adalah 4 dibagi 218,485. Hasilnya adalah 0,02. Dari sini pengecoh A hasilnya menunjukkan bahwa pengecoh tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu tapi karena ini bernilai positif dan dia sebagai pengecoh A, sebagian ada yang menjawab pada kelas atas juga ikut menjawab pada pengecoh A maupun dari kelas bagian bawah. Selanjutnya kita akan menghitung pengecoh C. Validitas pengecoh C. Yang pertama, rumusnya kita masukkan 20 kali 47 hasilnya 940, 11 kali 92 1012, kemudian dibagi akar kuadrat dari 99 dikali 936. Hasilnya adalah negatif 72 dibagi akar kuadrat dari 92.667, yaitu 304,407621 dibagi hasilnya adalah negatif 0,24. Hasil ini berarti bahwa pengecoh tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu kelompok peserta tes yang mampu menjawab benar soal dan kelompok peserta tes yang kurang mampu menjawab salah atau menjawab pada pengecoh C ini. Selanjutnya, pengecoh yang terakhir pada nomor 1 adalah pengecoh D, yang menurut perhitungan sesuai dengan tabel yang sudah dimasukkan adalah hasilnya 0,08. Artinya adalah pengecoh tersebut juga sudah berfungsi bagaimana mestinya, yaitu kelompok peserta tes yang mampu maupun peserta tes yang kurang mampu menjawab pada soal tersebut. Kesimpulan dari validitas soal nomor 1. Dengan kunci jawaban B yang menunjukkan hasilnya adalah positif 0,36. Ini berarti peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi menjawab B, sedangkan peserta didik yang kemampuannya rendah tidak menjawab kunci jawaban B tersebut. Lalu bagaimana dengan pengecoh A dan D yang juga merupakan hasilnya positif 0,02 dan 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pengecoh banyak dipilih oleh peserta tes yang kemampuannya
tinggi. Sedangkan yang C, tanda negatif pada validitas pengecoh C menunjukkan bahwa pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, jika dilihat dari tabel di samping, kolom yang di bold ada di kolom C. Itu berarti kunci jawabannya adalah C. Selanjutnya kita akan menghitung dengan rumus korelasi validitas untuk kunci jawaban C. Kita masukkan datanya dari 20 peserta dikalikan sigma XCY, jawaban dari C dikalikan Y, skor totalnya yaitu 85 dikurangi sigma XC 18 kali 92 dibagi akar kuadrat dari 20 kali 18 dikurangi 18 kuadrat dikalikan oleh 20 kali 470 dikurangi 92 kuadrat. Hasilnya adalah 1700 dikurangi 1656 dibagi akar kuadrat dari 36 kali 936. Hasilnya adalah 44 dibagi akar kuadrat dari 33.696, yaitu 183,564702. Hasilnya adalah positif 0,24. Kunci jawaban yang dihasilkan adalah positif 0,24. Ini berarti menunjukkan bahwa sudah berfungsi sebagaimana mestinya, di mana siswa yang memiliki kemampuan tinggi memilih kunci jawaban C, dan peserta tes yang rendah kemampuannya tidak memilih jawaban C. Selanjutnya kita ke pengecoh yang pertama, yaitu pengecoh A. Dari data yang ada di tabel samping, tidak banyak yang menjawab pada pengecoh A, atau tidak ada sama sekali. Jadi hasilnya adalah 0. 0 di sini berarti pengecoh A tidak berfungsi sama sekali atau tidak mengecoh kunci jawaban pada soal tersebut, baik dari kelompok atas maupun kelompok bawah. Keduanya tidak terkecoh oleh jawaban A. Bagaimana dengan pengecoh poin B? Poin B pun juga menunjukkan hasil yang sama dengan pengecoh A, yaitu keduanya tidak menimbulkan atau tidak berfungsi sama sekali untuk mengecoh soal tersebut, baik dari kelas atas, tengah maupun bawah. Mereka tidak terpengaruh oleh pengecoh B. Nah, beda lagi dengan pengecoh D. Pengecoh D sebagian ada yang menjawab pada poin D. Di sini hasil perhitungannya adalah negatif 0,24. Artinya adalah bahwa validitas pengecoh D menunjukkan bahwa pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang skornya rendah memilih atau terkecoh dengan jawaban D, sehingga mereka memilih pengecoh D sebagai jawaban yang benar menurut mereka. Sedangkan untuk siswa yang berkemampuan tinggi tidak memilih jawaban D. Dari hasil analisis soal nomor 2 menunjukkan bahwa kunci jawaban
sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dia bernilai positif 0,24. Sedangkan pada pengecoh A maupun B itu tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi sama sekali karena tidak menunjukkan daya pembeda antara kelas atas, kelas bawah maupun kelas tengah, karena tidak membuat para siswa terkecoh dengan jawaban A maupun B. Sedangkan yang D, poin D, menunjukkan negatif 0,24. Artinya bahwa pengecoh tersebut sudah berfungsi dengan baik. Yang skornya rendah, peserta tes yang skornya rendah memilih pengecoh tersebut sebagai jawaban yang menurut mereka benar. Selanjutnya untuk nomor 3 dan seterusnya saya akan menganalisis karena rumus yang digunakan tetap sama dari hasil R atau korelasi validitas pada nomor 3 dengan kunci jawaban A. Diketahui bahwa kunci jawaban positif 0,20. Ini berarti menunjukkan bahwa kunci jawaban berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang skornya tinggi memilih jawaban A dan peserta tes yang skornya rendah tidak memilih jawaban A. Kemudian untuk yang B ini tidak berfungsi dengan baik. Pengecoh sebagai pengecoh tidak ada yang memilih poin B. Kemudian yang poin C bernilai negatif. Tanda negatif pada validitas pengecoh C menunjukkan bahwa pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. Kemudian pada poin D, dia adalah sebagai pengecoh D. Hal tersebut bahwa menunjukkan banyak dipilih oleh peserta tes yang kemampuannya tinggi. Nomor 4 ini hasil menunjukkan bahwa kunci jawabannya adalah C, bernilai positif. Artinya bahwa soal sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Peserta tes yang tinggi kemampuannya memilih kunci jawaban C, sedangkan peserta tes yang rendah kemampuannya tidak memilih jawaban C. Kita lihat pengecoh A, B, dan D. Mereka memiliki nilai negatif. Nilai negatif di sini menunjukkan bahwa ketiganya banyak dipilih oleh peserta tes yang kemampuannya tinggi maupun rendah. Nomor 5, sama halnya dengan nomor-nomor sebelumnya, dengan kunci jawaban A di sini bernilai positif, artinya berfungsi dengan baik. Begitupun pengecoh B dan C, sedangkan D tidak berfungsi sama sekali atau tidak memberikan pembeda antara peserta didik berkemampuan tinggi, sedang maupun rendah. Analisis validitas nomor 6 dengan kunci jawaban D, semuanya maupun kunci jawaban dan pengecoh sama-sama berfungsi dengan baik. Nomor 7 yang berfungsi hanya pada kunci jawaban A dan pengecoh C, sedangkan B dan D tidak berfungsi dengan baik. Pengecoh C bernilai negatif menandakan bahwa peserta didik kemampuan rendah memilih poin C sebagai jawaban yang benar, sedangkan peserta didik yang berkemampuan tinggi memilih kunci jawaban A sebagai jawaban yang benar. Sedangkan B dan D tidak berfungsi sama sekali karena tidak bisa membedakan. Pada nomor 8, keempat-empatnya berfungsi dengan baik kunci jawaban maupun pengecoh A, B, dan C. Nomor 9 pun sama, baik pengecoh A, B, D, dan kunci jawaban C
berfungsi dengan baik. Yang terakhir adalah nomor 10. Nomor 10 menunjukkan bahwa kunci jawaban B berfungsi dengan baik dengan nilai positif, dan pengecoh A dan D juga berfungsi dengan baik. Tanda negatif tersebut menunjukkan bahwa kedua validitas pengecoh A maupun D menunjukkan bahwa pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang skornya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang benar. Kemudian pada alternatif jawaban C, pengecoh C bernilai positif, menunjukkan bahwa banyak juga yang memilih jawaban C oleh peserta tes yang kemampuannya tinggi. Kesimpulan validitas. Untuk kunci jawaban, jika bertanda positif, berarti menunjukkan bahwa soal sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Peserta tes yang tinggi kemampuannya memilih kunci jawaban, dan peserta yang kemampuannya rendah tidak memilih kunci jawaban. Sedangkan jika bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa kunci jawaban tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa peserta tes yang tidak mampu akan menjawab benar pada kunci jawaban, sedangkan peserta didik yang tinggi kemampuannya menjawab salah. Untuk pengecoh, jika tanda positif pada validitas pengecoh jawaban menunjukkan bahwa pengecoh banyak dipilih oleh peserta tes yang kemampuannya tinggi. Sedangkan jika pengecoh pada validitas menunjukkan negatif, berarti pengecoh sudah berfungsi dengan baik, di mana peserta tes yang kemampuannya rendah memilih pengecoh sebagai jawaban yang mereka anggap benar. Perhitungan validitas soal dan validitas pengecoh ini hampir sama dengan perhitungan daya pembeda soal dan daya pembeda pengecoh. Memang, kenyataannya daya pembeda soal pada hakikatnya sama dengan validitas soal. Perbedaannya terletak berdasarkan perbedaan tingkat kesukaran antar dua kelompok atas dan kelompok bawah. Sebenarnya, indeks daya pembeda dapat juga dihitung dengan korelasi produk momen seperti yang dilakukan dalam validitas soal ini. Selanjutnya, kita akan menghitung reliabilitas dari data sebelumnya. Untuk menghitung reliabilitas soal, ada banyak metode yang digunakan. Salah satunya adalah internal konsistensi. Metode ini berkaitan dengan unsur-unsur yang membentuk sebuah tes, yaitu soal-soal yang membentuk tes. Tes yang terdiri atas banyak soal tentu sangat dipengaruhi oleh validitas soal. Soal yang memiliki validitas yang baik atau daya pembeda yang baik, maka soal tersebut akan bersifat ajeb sebagai alat ukur. Tes yang disusun atas soal-soal yang valid akan menghasilkan reliabilitas yang baik pula. Terdapat beberapa teknik dan persamaan yang digunakan untuk mencari reliabilitas dengan internal konsistensi, yaitu pertama, koefisien alfa, 2, Kudder-Richardson 20, 3, Kudder-Richardson 21, dan yang terakhir adalah teknik Hoyt. Kita akan menggunakan teknik Hoyt. Persamaan Hoyt adalah salah satu persamaan yang digunakan untuk menentukan reliabilitas. Persamaan Hoyt adalah sebagai berikut. R11 sama dengan 1 dikurangi S kuadrat dibagi ST kuadrat, di mana R11 adalah reliabilitas tes, SS adalah varian sisa, dan ST adalah varian peserta tes. Berikut cara perhitungannya, mulai dari urutan-urutan yang pertama hingga 6. Jadi ada 6 urutan untuk mengerjakan persamaan Hoyt ini.
Sebelum kita memasukkan persamaan Hurd, alangkah lebih baik kita menggunakan tabel yang saya tunjukkan pada layar. Tabel tersebut sama dengan perhitungan validitas soal sebelumnya. Jadi, untuk tabel skor total atau XT itu adalah skor total dari tiap peserta tes mulai nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian selanjutnya dikuadratkan menjadi XT kuadrat. Misalkan pada peserta didik Eva Liana skor totalnya adalah 8, kita kuadratkan menjadi 64. Begitupun selanjutnya. Pada baris bagian bawah pada tabel tersebut ada sigma jawab benar atau jumlah jawaban benar pada masing-masing soal. Pada nomor 1 hanya ada 1 orang yang menjawab benar. Kemudian soal nomor 2 ada 18 peserta didik yang menjawab benar. Begitupun selanjutnya. Kemudian pada ujung sigma jawab benar kita jumlahkan keseluruhan mulai jumlah jawab benar nomor 1 sampai nomor 10. Hasilnya ada 92. Selanjutnya di bawahnya ada kuadrat sigma jawab benar. Tiap-tiap soal jawaban benar kita kuadratkan. Contoh, pada nomor 1 ada 1, kita kuadratkan menjadi 1. Soal nomor 2 ada 18 peserta didik yang menjawab benar, kita kuadratkan menjadi 324. Selanjutnya, di bawahnya ada sigma kuadrat jumlah jawab benar yang merupakan total dari kuadrat sigma jawab benar. Hasilnya ada 1246. Yang terakhir adalah sigma jawab salah. Adalah total keseluruhan peserta didik yang menjawab salah pada tiap-tiap soal. Pada nomor 1 misal ada 19 siswa menjawab salah. Pada soal nomor 2 ada 2 siswa menjawab salah. Begitupun seterusnya. Dan kita jumlahkan skor totalnya ada 108. Selanjutnya kita akan menghitung persamaan Hurd. Ada 6 tahapan untuk menghitung dengan metode persamaan Hurd. Nomor 1, kita menentukan jumlah kuadrat peserta. Rumusnya adalah JKR sama dengan sigma XT kuadrat dibagi K dikurangi sigma XT dikuadratkan dibagi KN, di mana JKR adalah jumlah kuadrat peserta tes. XT adalah skor total tiap peserta tes. K adalah banyaknya soal. N banyaknya peserta tes. Dan sigma XT kuadrat adalah kuadrat dari jumlah skor total. Kalau kita melihat tabel di samping, tinggal kita masukkan dari sigma XT kuadrat adalah 470 dibagi K, banyaknya soal ada 10. Kemudian dikurangi sigma XT kuadrat atau kuadrat dari jumlah skor total 92 dikuadratkan dibagi banyaknya soal dikali banyaknya peserta 10 kali 20, hasilnya adalah 4,68.
Langkah kedua, kita menentukan jumlah kuadrat soal dengan persamaan JKI sama dengan sigma B kuadrat dibagi N dikurangi sigma XT dikuadratkan dibagi K kali N, di mana JKI adalah jumlah kuadrat soal. Kemudian sigma B kuadrat adalah jumlah kuadrat jawaban benar. Dan sigma XT dikuadratkan adalah kuadrat dari jumlah skor total. K adalah banyaknya soal dan N adalah banyaknya peserta tes. Dari data di samping, kita masukkan jumlah kuadrat jawaban benar adalah 1246 dibagi jumlah peserta ada 20, kemudian dikurangi kuadrat dari jumlah skor total 92 dikuadratkan dibagi banyaknya soal dikali banyaknya peserta tes 10 kali 20, hasilnya adalah 19,98. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah kuadrat total dengan persamaan JKT sama dengan sigma B dikali sigma S dibagi sigma B ditambah sigma S, di mana JKT adalah jumlah kuadrat total, sigma B adalah jumlah jawaban benar, dan sigma S adalah jumlah jawaban salah pada soal. Kemudian kita masukkan JKT sama dengan jumlah kuadrat jumlah jawaban benar adalah 92 dikalikan jumlah jawaban salah adalah 108 dibagi 92 ditambah 108, hasilnya adalah 9.936 dibagi 200. Totalnya adalah 49,68. Langkah keempat, kita menentukan jumlah kuadrat sisa atau JKS. Persamaannya adalah JKT dikurangi JKR dikurangi JKI, di mana JKT adalah jumlah kuadrat total peserta tes, JKR adalah jumlah kuadrat peserta tes, kemudian JKI adalah jumlah kuadrat soal. Dari persamaan 1, 2, 3 kita masukkan 49,48 dikurangi 4,68 dikurangi 19,98, hasilnya adalah 25,02. Langkah kelima adalah mencari varian tes dan varian sisa, di mana varian tersebut adalah jumlah kuadrat dibagi DB. DB adalah banyaknya N setiap sumber dikurangi 1. Mudahnya lagi, saya akan menampilkan tabel berikut. Pada tabel ini ada 4 langkah sebelumnya yang kita masukkan. Yang pertama ada peserta tes atau JKR dengan jumlah kuadratnya 4,68, kemudian soal, sumber varian soal atau JKI adalah 19,98, kemudian sumber varian total atau JKT adalah 49,68, dan yang terakhir adalah sumber varian sisa atau JKS adalah 25,02. Kita tentukan DB atau banyaknya N setiap sumber yang dikurangi 1. N pada peserta tes ada 20 peserta dikurangi 1 menjadi 19. Kemudian pada soal ada 10 soal dikurangi 1 menjadi 9. Kemudian total
sumber varian total KN dikurangi 1. Total dari peserta dan jumlah soal. 10 kali 20 dikurangi 1. Hasilnya adalah 199. Dan yang terakhir adalah sumber varian sisa atau JKS dengan cara DB total dikurangi DB peserta dan dikurangi DB soal. 199 dikurangi 19 dikurangi 9 sama dengan 171. Selanjutnya kita masukkan rumus varian di mana jumlah kuadrat dibagi dengan DB pada tabel di samping. Varian pada peserta tes JKR 4,68 dibagi DB-nya 19 adalah 0,246. Kemudian varian dari soal atau JKI 19,98 dibagi DB-nya 9 sama dengan 2,220. Kemudian varian dari total atau JKT 49,68 dibagi 199 sama dengan 0,250. Kemudian yang terakhir varian sisa yaitu 25,02 dibagi 171, hasilnya 0,146. Langkah terakhir yaitu yang keenam adalah memasukkan semua hasil perhitungan mulai dari tahap 1 sampai 5 ke dalam persamaan Heath, yaitu dengan rumus R11 sama dengan 1 dikurangi SS kuadrat dibagi ST kuadrat, di mana R11 adalah reliabilitas tes, SS kuadrat adalah varian sisa, ST kuadrat adalah varian peserta tes. Kita masukkan 1 dikurangi dari varian sisa pada tabel 0,146 dibagi varian peserta tes pada tabel 0,246. 1 dikurangi 0,593, hasilnya adalah 0,407. Reliabilitas pada soal 10 soal dengan 20 peserta didik adalah 0,407.